apa yang dimaksud dengan peradaban? Coba apa peradaban? Silahkan, ada yang bisa menjelaskan? Izin, Pak. Ya, silahkan. Kalau menurut saya, peradaban itu suatu kemajuan kebudayaan, Pak. Suatu kemajuan kebudayaan. Ada dua kata. Pertama kebudayaan, yang kedua kemajuan. Artinya kebudayaan yang maju. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ayo. Walaupun kalian di bawahnya pakai kolor, pakai sarung, pakai training, nggak masalah. Yang penting otaknya cerdas. Izin masuk, Pak. Ya, silahkan. Ahmad. Peradaban itu sebuah perkembangan sekali yang merujuk pada progresivitas, Pak, pada kemajuan. Iya, ada progresivitas. Oke, ya. Tetap dasarnya adalah kebudayaan, tetapi memiliki progresivitas. Ya, boleh. Silahkan yang lain. Borobudur peradaban bukan? Peradaban, Pak. Peradaban. Ya. Nah, kenapa Borobudur disebut peradaban? Karena hasil tangan manusia, Pak. Hasil tangan manusia. Proses berpikir hasil tangan manusia. Ya, proses berpikir tangan manusia. Oke. Piramid? Iya, ya. Oke. Jadi kita sering mengatakan beradab, ya, sehingga disebut dengan kata peradaban. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Bahkan kalau di UIN, adab ini jadi nama fakultas, ya. Fakultas adab, ya, karena adab selalu diidentikan dengan kebudayaan, ya. Adab selalu diidentikan dengan kebudayaan. Nah, kembali tadi, ya. Nah, jadi betul bahwa peradaban itu dasarnya adalah kebudayaan. What is the meaning? Culture. Apa itu kebudayaan? Apa itu kebudayaan? Banyak, ada 100 lebih definisi kebudayaan. Yang sederhana apa kebudayaan? Silahkan. Apa itu kebudayaan? Hasil Kebiasaan, yang Pak. diciptakan manusia, Pak. Kebiasaan. Hasil apa tadi? Hasil karya dari manusia. Hasil karya dari manusia, ya. Nah, Anggut ingat, wujud kebudayaan ada berapa? Wujud kebudayaan ada berapa? Wujudnya ada berapa? Ini saya ajak mikir. Ada berapa? Ini saya ajak mikir, ya. Walaupun kalian ada yang di sarung, ada yang di kolor, di training, nggak apa masalah. Yang penting otaknya mikir, ya, walaupun belum mandi. Apa? Wujud kebudayaan ada berapa? Ada 2, Bapak, budi dan akal. Budi dan akal. Kurang satu lagi. Ada berapa? Ada 3, Pak. 3, ya. Silakan Siva apa? Gagasan, pemikiran. Gagasan pemikiran kene. Apa lagi ya, Pak? Ini dulu pernah di sekolah belajar di SMA. Apa? Ada berapa? Ini supaya saya ingin kalian punya pemahaman dasar dulu, ya. S1 ini penting. Ya, S1 ini makanya saya ingin berikan kuliah dulu supaya punya pemahaman dasar. Ya. Apa? Ya, 3 apa, Siva? Yang lain ya silahkan. Alfa barusan jawab, lihat saya. Apa ada 3, Bapak? Apa saja? Aktivitas sama artefak. Iya, pertama artefak itu benda, ya. Benda. Misalkan apa? Candi Borobudur itu kan benda, ya. Itu di situ. Piramid. Ya, kalau kalian pernah ke Mesir, ya. Saya pernah ke Mesir, ya. Jadi batunya itu hampir 1 meter. Ini batunya itu bukan batu seperti Borobudur, maksudnya bukan ini batu yang memang digergaji gitu, kayak bata.
kayak bata, ya, ukurannya 1 meter kali 1 meter. Balok, tahu kan balok ya, 1 meter 1 meter. Kebayang eta ditumpuk, mungkin ada sekitar 30 meter ke atas, ya. Itu di situ. Bayangkan itu 2000 tahun sebelum Masehi. Ya. 2000 tahun sebelum Masehi. Kalau sekarang masih mending, ada apa? Dengan teknologi ya. Sekarang kan dengan apa namanya? Kron itu ya. Ditarik ke atas, kan UPI lagi ngebangun nih. Barang-barang tarik ke atas terus numpuk kalau sekarang. Dulu kan nggak ada teknologi itu, ya, kebayang. Termasuk Borobudur, ya. Nah, itu tadi. Nah, itu artefak, benda. Itu. Yang kedua, aktivitas, gerak, tarian, ya. Nah, itu tarian itu kan kebudayaan. Tarian, nyanyian, ya. Nah, itu kan aktivitas, ya. Tarian-tarian, itu kan seni, itu bagian dari kebudayaan, ya. Kemudian yang ketiga adalah gagasan pikiran. Gagasan pikiran, ya, itu ya bagian gagasan pikiran, ya. Kita punya gagasan apa? Jadi setiap misalkan seorang arsitek memiliki gagasan bagaimana membangun apa namanya? Bagaimana membangun bangunan, ya, kan ada gagasan pikirannya. Dia bikin dari pikiran-pikiran dia bagaimana bentuknya supaya bentuknya indah, bagaimana supaya bentuknya menarik, gitu kan, itu dan sebagainya. Itu jadi ada gagasan pikiran. Seniman kan, seniman gitu kan, seniman ketika akan katakanlah dia seniman akan membuat sebuah karya seni. Pasti kan dari pikiran, ya kita aja juga sama. Kita akan menulis sebuah artikel, menulis sebuah buku, itu sudah barang tentu punya pikiran-pikiran, ya. Punya gagasan-gagasan, ya. Punya pikiran-pikiran, punya gagasan-gagasan. Nah, itu kembali tadi. Ya, itu merupakan bagian dari kebudayaan. Makanya ilmu pengetahuan itu termasuk bagian dari kebudayaan. Kenapa ilmu pengetahuan itu masuk kebudayaan? Karena ilmu pengetahuan itu merupakan hasil dari manusia. Nah, di situ. Ya, hasil dari manusia. Nah, itu di situ. Ya, jadi pikiran, gagasan tadi ya, gagasan. Ya. Ini kita ini kan berada di apa? Ini di kuliah di alam gaib ini ya, di Zoom ini kan. Di apa ini? Ini kan kebudayaan, produk kebudayaan. Ya. Saya nggak kebayang ya dulu. Saya kuliah tahun 85 ya. Jadi berapa tahun yang lalu ya? Hampir 30 tahun yang lalu ya. Saya menjadi mahasiswa seperti kalian. Nggak kebayang kuliah model begini, coba. Sekarang kuliah kudu papanggih, gitu kan. Itu kan bagaimana majunya sebuah kebudayaan. Dan ini akan menjadi sebuah peradaban. Ya, teknologi informasi yang sekarang ini membangun sebuah peradaban manusia. Peradaban manusia memasuki sebuah era yang disebut dengan sekarang era digital. Ya, saya nggak tahu ke depan kalian kalau nanti pada usia saya dunia nggak tahu kayak apa. Ya, coba bayangkan oleh kalian. Ya baik, kita kan orang sejarah. Saya dulu waktu kuliah itu belum ada HP, belum ada internet, belum ada telepon. Yang ada telepon rumah. Kebayang kan? Bikin skripsi, ku mesin ketik. Nama kalian anak tek gitu kan, wah kebayang ya. Tidak pernah janjian dengan dosen japrian, nggak pernah. Tidak semua dosen punya telepon rumah, ya, karena telepon rumah itu mahal dulu. Jadi kalau ada rumah, ada teleponnya itu mahal harga rumah. Ya ada telepon rumah, ya itu. Nah, sekarang saya punya udah dicabut ya. Saya di rumah masih punya telepon rumah, saya cabut diganti sekarang pakai IndiHome. Itu di situ. Kebayangkan sama kalian? So, kumaha, nggak ada grup-grupan dulu. Pokoknya datang ke kampus, ya, nggak pernah janjian sama dosen. Datang ke kampus, kalau yang nemuin pembimbing misalkan ya, datang aja. Datang jam 8, tanyakan ke staf, pada sekarang ya staf di prodi. Ada bapak ini nggak? Belum datang. Ada goan, datang-datang jam 12, kebayang kan? 4 jam diuk, bari teh japri-japrian.
Nah, makanya salabar kalau generasi saya, gitu kan. Berbeda dengan kalian, kadang tidak salah labar. Ya, gitu. Kebayang kan jam 8 nyampe kampus, kakarapangi, jeng dosen jam 12. 4 jam, cicing. Cicing, nggak megang HP kan? Nggak ada, sekarang kalian bisa Facebook kan, bisa WA. Ya, saya yakin dari 24 jam waktu lain ini buka HP bisa sampai 10 jam, 12 jam ya, gitu. Tapi itulah zaman, ngerti nggak ya? Artinya bagaimana? Tadi kan sudah bisa bayangkan bahwa kebudayaan itu, gitu kan ya, kembali ya, mengalami satu proses perkembangan. Tadi yang dijawab ada progresivitas. Ada sebuah perkembangan, ada sebuah progresivitas, gitu kan, yang berkembang. Gitu kan. Saya adalah saksi langsung bagaimana peradaban manusia di era awal abad atau di era abad 20 ini yang sekarang kalian alami. Ya. Gitu. Kalau listrik dulu sudah ada, ya. Saya lahir di rumah yang sudah ada listrik. Ya, saya ini walaupun di kampung dulu tapi masih kota karena punya listrik. Tapi ada kampung sebelah saya nggak ada listrik. Kebayangkan oleh kalian, habis maghrib ngaji di masjid, pakai patromak, pakai lampu itu ya, lampu oncor, cek orang lembur bola ya, gitu. Ngaji di masjid, dulu habis maghrib ke masjid, ngaraji sampai isya balik ke rumah, ngehep cek orang Sunda mah. Cicing di rumah, ada kampung poek, ya. Itu poek kampungna itu di situ ya, di daerah-daerah yang tidak ada listrik dulu ngalami. Saya kalau kampung saya ada listrik, tapi sebelah kampung saya dulu nggak ada listrik, sebelah hanya ke belakang dikit karena rumah saya pinggir jalan ya. Nah di belakang, jadi yang mendapat listrik hanya pinggir jalan. Itu tahun 70-an 70 80 lah, baru 90-an lah kampung-kampung itu baru ada listrik setahu saya ya. Kebayangkan oleh kalian bagaimana peradaban manusia. Nah, sekarang saya katakan tadi, karena hasil temuan-temuan teknologi ya manusia dari proses berpikir, maka kebudayaan itu mengalami satu perkembangan. Ya, kebudayaan itu mengalami perkembangan. Nah, saya nggak tahu nanti ya. Dulu saya punya HP, ini ya, saya punya HP tahun 99 saya punya HP. Ya. Waktu itu HP masih jarang. Belum ada Androidnya, ya. HP dulu belum ada SMS dulu. HP pertama kali ada hanya untuk komunikasi saja, teleponan. Jadi belum ada SMS. Nah, itu saya alami dulu. Saya dulu punya Nokia yang gede gitu. Ya. Nah, tapi tadi itu berkembangan. HP mulailah ada SMS. Pertama mulai ada perubahan HP itu ada SMS. Mulai ada BBM ya, BlackBerry ya dulu. Nah dari situ kemudian dengan Android semua fasilitas ada ya. Dengan barang yang sekecil ini kalian bisa mendapatkan banyak hal. Itulah perkembangan dari teknologi ya. Perkembangan dari teknologi itu di situ. Nah pertanyaannya adalah bagaimana Pak kebudayaan yang berkembang, ya, kebudayaan yang berkembang, gitu kan? Dia mampu melahirkan satu peradaban. Nah, gitu. Ngerti ya? Setiap peradaban pasti kebudayaan. Paham ya? Nah, ini harus paham dulu nih, ya. Ini kuliah saya yang serius ya. Setiap peradaban pasti kebudayaan. Tapi tidak semua kebudayaan mampu membangun peradaban. Paham? Ya, nah itu. Nah, tolong diingat, catat ya. Jadi setiap peradaban pasti kebudayaan. Tapi tidak semua peradaban ya, tidak semua kebudayaan membangun peradaban. Nah, apa yang membedakannya? Nah, peradaban ini sebuah kebudayaan yang memiliki nilai yang sangat luhur. Istilahnya adiluhung, tahu adiluhung ya? Luhur yang super luhur. Apa ya?
luhur yang super luhur gitu ya, yang super tinggi value-nya, nilainya. Dan biasanya ya nilainya itu tidak apa namanya ya, tidak lekang, apa lekang ya, tidak lekang dengan zaman. Abadi bukan, Pak? Ya, abadilah kira-kira begitu. Tidak lekang ya, tidak usang. Nah, usang ya, tidak usang dengan zaman. Jadi pada zaman, jadi walaupun dia sudah lewat ratusan bahkan ribuan tahun, dia tetap menjadi sebuah karya yang monumental. Tahu monumental? Ya, gitu. Jadi titik tadi ya, monumental. Ya, monumental. Saya contohkan tadi, Borobudur ya, yang dekat aja dengan kita nih. Semua pada pernah kan lihat Borobudur? Ya, masa belum pernah nih waktu SMA lah. Yang di ya, coba Borobudur. Borobudur ini adalah sebuah peradaban manusia. Ya, sebuah peradaban manusia itu yang ketika dia dibuat, diciptakan oleh manusia melebihi zamannya. Lewat, itu peradaban. Lewat zamannya. Kebayang oleh kalian batu ditumpuk, tidak di tembok, tidak di beton, ya, dengan ukiran-ukiran yang memiliki satu tema tertentu, ya, dengan ukiran-ukiran yang dengan memiliki satu tema tertentu, tapi dia menunjukkan satu harmoni. Tahu harmoni ya? Tahu harmoni? Apa bedanya harmoni dengan indah? Apakah indah itu akan selalu harmoni nggak? Ya. Nah, kalau harmoni itu tadi, apa ya harmoni itu? Keragaman, tapi dia menunjukkan satu yang unik, menarik. Betul ya? Itu harmoni. Kalau harmoni itu apa ya? Seperti musik apa namanya? Orkestra atau orkestra? Tahu ya orkestra? Enggak. Gini, dasar keindahan itu sebenarnya harmoni. Nah, gitu kalau saya jelaskan. Jadi dasar dari keindahan itu harmoni sesungguhnya. Itu akan indah, tapi dasarnya harmoni. Nah, tetapi dengan harmoni ini dia akan memiliki nilai yang luhur. Contoh misalkan apa namanya? Tadi ya, saya kira orkestra. Tahu orkestra kan? Sajian musik yang beragam ya. Tidak satu. Di situ ada aransemennya, ada biola, ya, ada trompet, ada organ, dan berbagai alat musik. Nah, kan musiknya beragam ya. Ya, biola digesek gitu kan ya. Organ gitu kan, dipijit gitu kan. Gitar dipetik. Tetapi dia ketika dibangun menjadi sebuah tema yang sama, menjadi sebuah karya yang indah. Kan itu ya, enak didengarnya. Coba kalau lagu-lagu sekarang tuh lagu apa? Sudah ada aransemen baru ya. Lagu apa? Upi ya. Gitu. Sadu wangi, bumi siliwangi. Oh, itu sekarang sudah dibikin ininya. Ya, ada aransemennya. Jadi enak gitu. Nah, itu. Nah, kembali tadi. Kalian terbayang di masa itu, di zaman dibuatnya Candi Borobudur, kan belum ada teknologi semaju sekarang. Kalau sekarang nggak akan aneh ya bikin Candi Borobudur ya. Karena ada apa? Kron itu ya. Yang alat bisa apa? Narik-narik itu ya, tarik naik luhur kan sekarang ada kron nih. Ya, setiap bangunan yang lantainya tinggi sampai 100 lantai. 15 lantai kan ada kronnya, diangkat ke atas itu kan ya. Angkat ke atas, dicor. Dulu bayangkan tidak ada semen, tidak ada kawat, hanya menggunakan tangan, ya, tangan, mungkin besi waktu itu sudah ada untuk mengukir, ya, ya, mungkin kampak sudah ada, dibikin, ya, sehingga tadi disusun menjadi sebuah bangunan yang sangat indah. Itu yang disebut dengan karya adiluhung, dan sampai sekarang tidak rusak dengan zaman, ya. Walaupun pada akhirnya sekarang sudah mulai dia bawanya dicor, ya, supaya kuat. Itu contoh dari sebuah peradaban. Jadi, tadi saya katakan, dia mengalami satu progresivitas, kemajuan, tapi mencapai satu titik, dan ketika mencapai puncaknya tadi, ada sebuah nilai
yang nilai itu memiliki apa namanya tadi, melewati zamannya, yang disebut dengan adiluhung. Jadi adiluhung itu melewati zamannya lah kalau istilah saya gitu ya. Nah, biasanya satu peradaban ini biasanya ya, tadi saya katakan tadi kan, kalian tadi sudah menyampaikan, ada yang menyampaikan bahwa kebudayaan ini memiliki wujud, gagasan, aktivitas, gerak, dan artefak, benda. Nah, terutama dari gagasan, yang jelas semua awal dialih oleh gagasan. Cognito ergo sum, kata siapa? Cicero ya, ahli filsafat Yunani. Cognito ergo sum, saya berpikir, saya ada. Artinya eksistensi manusia itu ada disebabkan oleh berpikir. Paham ya? Eksistensi manusia itu disebabkan oleh adanya berpikir. Di situ, ya. Jadi berpikir ini merupakan awal langkah terbentuknya satu hasil karya manusia. Tidak ada manusia melakukan sesuatu tanpa berpikir. Seperti kalian sekarang ini pasti ada proses berpikir. Ya, ada proses berpikir gitu. Nah, jadi kembali tadi. Manusia diawali dengan adanya apa tadi? Berpikir. Nah, berpikirnya manusia itu akan dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, oleh pandangan hidup, oleh nilai-nilai keyakinan yang dimiliki. Saya yakin semua kalian punya nilai keyakinan, ya, bukan hanya agama. Saya punya keyakinan, nilai-nilai keyakinan ini akan mempengaruhi terhadap aktivitas kalian. Kalau kalian memandang kuliah ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi masa depan saya, itu karena nilai keyakinan. Ngerti nggak? Ya, jadi hidup itu harus punya keyakinan, ya. Ulah hidup tuh seperti apa namanya? Nggak jelas kemana itu. Kalian ini kan usia dengan anak saya, ya. Jadi harus punya nilai keyakinan. Saya bisa gini karena punya nilai keyakinan. Dulu saya kuliah di sejarah, jadi naonnya asup jurusan dongeng, dulu kan gitu. Nah, saya dulu sering dibully kalau istilah sekarang sama jurusan lain. Gus, kuliah di jurusan naon? Jurusan sejarah, lah lain. Jurusan percenahan, tahu cenah? Jurusan katanya, itu. Ya, teman saya itu sering ledek. Naon saya bilang disebut jurusan percenahan? Iya, coba aja katanya. Perang di Ponorogo terjadi 1825, 1830. Cenah gitu kan. Wah, sering dibully dulu saya, ya. Ketika kuliah di sana, ternyata saya katakan tadi, dengan nilai dan keyakinan yang ada pada diri saya, pokoknya saya harus maju hidup dengan ilmu sejarah saya. Alhamdulillah ternyata, ya, bisa jadi sejarawan, ya. Udah saya ini sudah jadi selebritis, ya, gitu ya. Sering diwawancara sama televisi, gitu kan, ya. Gitu, tentang sejarah. Nah, sekarang saya ini ketua MSI Pusat, ya. Tahu MSI? Masyarakat Sejarawan Indonesia, ya. Ahli-ahli sejarah ini sekarang berkumpul dalam sebuah organisasi dan sudah lama. Namanya MSI, supaya kalian tahu, Masyarakat Sejarawan Indonesia. Ya, itu ada di setiap, bukan setiap lah, ada di wilayah-wilayah dan ada pusatnya. Pengurus pusatnya. Siapa ketuanya? Saya. Gitu kan, ya. Gitu. Ini saya ini ketua MSI, ketua ahli sejarah se-Indonesia. Ya, jadi kalau kalian tanya ke jurusan-jurusan sejarah, kenal nggak dengan Pak Agus Mulyana? Pasti kenal. Itu ya. Nah, itu maksud saya. Maksud saya tadi kembali pada kalian. Saya bukan sombong, ya. Kudu pede hidup mah. Wah, Pak Agus sombong, bukan. Kudu pede, ya. Jadi sejarawan itu bisa hidup. Ya, di situ. Itu saya udah radio, televisi, ya, kalau bicara sejarah sering saya diwawancara di situ. Ya, terakhir dengan TV One. Nah, nanti lihat tuh di YouTube tuh ada tuh. Ya, di YouTube tuh Agus Mulyana TV One ada di situ, ya. Nah, itu
Nah, jadi saya sedikit sombong lah bahwa kalian ini kuliah dengan selebritis ya. Nah, gitu. Kembali ya. Nah, kembali tadi. Jadi, kita kalau bicara peradaban, kembali saya katakan tadi, gagasan, pikiran seseorang, itu ditentukan oleh sistem kepercayaan. Ya, oleh satu keyakinan, oleh satu tatanan nilai. Nah, salah satu yang mempengaruhi terhadap sistem keyakinan, tata nilai seseorang itu apa? Agama. Paham? Ya, nah, agama itu akan mempengaruhi. Cara kalian memahami agama itu akan mempengaruhi. Cara maksud saya, jadi cara kalian memahami agama gitu. Jadi agama itu bukan hanya bicara sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Ya, kalau dalam agama Islam ya yang saya tahu. Jadi dalam agama Islam kita belajar tentang sholat, puasa, zakat gitu. Bukan itu saja, ya. Tetapi saya katakan tadi, ya, agama itu akan membentuk pandangan seseorang terhadap hidupnya. Paham ya? Terhadap hidupnya. Saya sebagai orang Islam, sebagai Muslim, bagaimana saya memandang hidup? Apakah hidup itu harus maju? Apakah hidup hanya pasif saja? Apakah hidup harus begini-begini? Nah, itu agama. Cara pandang seseorang terhadap agama. Itu bisa beda-beda. Nah, agama Islam ketika mulai muncul di permukaan bumi ini, ya, terutama Islam dalam perkembangan yang sudah sempurna, ya, ketika munculnya ya Nabi Muhammad, gitu. Nah, nanti kita akan bicara periodisasi. Jadi bagaimana agama Islam sebagai satu sistem nilai, sebagai satu keyakinan yang diawali dengan munculnya seorang nabi, ya, Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dalam perkembangan berikut mampu membangun satu peradaban. Nah, kita mengenal nanti ada kerajaan-kerajaan, ya, ada kerajaan Turki, Utsmaniyah, ada kerajaan Abbasiyah diawali, ya, ada Abbasiyah, ada Umayyah, gitu kan, ya, ada Abbasiyah, ada Umayyah, ya. Kemudian nanti Turki Utsmaniyah, kemudian ada kerajaan Safaviyah, ya, kemudian ada kerajaan di Delhi, ya, di Delhi itu di mana, di India, ya, kemudian ada Muawiyah, ya, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah itu tadi. Kerajaan-kerajaan ini terbentuk yang kemudian dari kerajaan-kerajaan ini mampu melahirkan berbagai perkembangan-perkembangan. Ya, kita tidak hanya bicara mengenai aspek politik. Aspek politik itu adalah aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, ya. Tetapi kita juga akan melihat bagaimana dengan munculnya kerajaan-kerajaan itu melahirkan berbagai tadi, ya, kebudayaan-kebudayaan yang mana kebudayaan ini mampu membangun peradaban. Itu di situ. Dan Islam memberikan satu kontribusi besar bagi peradaban dunia. Dan itu sudah ada jauh sebelum Barat maju. Bahkan Islam memberikan kontribusi terhadap kemajuan peradaban Barat. Ya, nah itu. Nah, di situ, nah nanti kita akan lihat. Karena Islam ini ketika muncul pertama kali di Jazirah Arabia, ya, dengan munculnya seorang tokoh, ya, yang namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Nabi nanti ada mengalami proses-proses perkembangan, ya, karena ini Islam mengalami penyebaran yang mulai dari Jazirah Arabia yang ada di Asia Barat Daya ini, ya, Asia Tengah, Bang, ya.
Nah, kemudian nanti menyebar keluar Jazirah Arabia dan bahkan menyebar ke wilayah-wilayah lain, wilayah dunia lain. Nah, ketika Islam menyebar ke wilayah-wilayah lain, nah disitulah Islam nanti berinteraksi dengan nilai-nilai kelokalan yang ada di daerah tersebut. Ya, tahu nilai kelokalan? Ya, nilai-nilai kelokalan. Apalagi datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, dia akan mengalami proses percampuran kebudayaan, ya, percampuran kebudayaan, ya. Nah, di situ sehingga melahirkan ada kerajaan, ada kesultanan, bahkan di abad ke-7, abad ke-8 Islam mengalami satu proses, ya, kemajuan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Karena di situ ada proses interaksi antara filsafat-filsafat Yunani, ya, dengan, ya, para pemikir-pemikir Islam. Ya, kita mengenal ada ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli sosiologi Ibnu Rushd, ya, ahli IPA, kimia, alkemi dan sebagainya. Ya, di situ banyak ahli-ahli bahasa, ya, dan sebagainya. Dan itu yang kemudian dijadikan dasar bagi peradaban Barat. Ya, ketika Barat mengalami proses abad ke-8, the Dark Age, ya, abad ke-8. Nah, justru Islam pada saat itu mengalami proses kemajuan. Nah, kemudian orang-orang Barat yang banyak belajar kepada Islam. Nah, di situ. Nah, ini, ya, yang kemudian sekarang memberikan warna terhadap, ya, peradaban dunia. Ya, kita yang belajar sejarah selama dunia ini ada, pasti perubahan akan terjadi. Ya, yang pasti itu apa? Perubahan, ya. Gitu. Yang abadi itu perubahan. Artinya abadi dalam pengertian selama ada di dunia. Jadi kalau kalian ingin maju, harus siap dengan perubahan. Paham, ya? Gitu. Jadi kalau kalian tidak maju, ya, kalau kalian tidak tidak siap maju, ya tidak akan ada, kalau kalian tidak siap dengan perubahan, nah maka tidak akan maju. Dunia ini akan bergerak lebih cepat nanti. Jangankan jauh-jauh. Perkembangan ini aja, ya, alat komunikasi, ya, HP itu kan, ya, kan ininya berubah-ubah terus, ya. Wah, sekarang ada ininya lagi, ada ada aplikasi ini gitu kan. Ya, sekarang jual beli dengan cara online. Ya, itu kan perkembangan. Kalian zaman saya dulu kalau di kosan kalau pengen makan kan harus cari. Kadang malam-malam lapar nggak kuat. Pas warung-warung tutup, ya. Ketika pagi perih beteng, ya. Warung-warung tutup. Sekarang kalian gampang tek, tinggal di HP, gitu kan? Punya pakai GoFood, pakai Shopee atau apa? Diam di kosan, tok, paket, tok, kiriman apa? Hanya tinggal diam di kosan, di kamar atau di rumah, tinggal pijit di HP, ya, beberapa menit atau beberapa jam kemudian datang yang mengantar. Itu peradaban. Ya, yang dulu saya katakan tidak seperti itu. Nah, saya nggak kebayang 10 tahun, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, kalian pada usia seperti saya sekarang ini, yang mungkin saya sudah tidak ada, ya, sudah meninggal. Saya nggak kebayangkan seperti apa. Ya, di situ. Dulu saya pertama kali punya laptop, wah, rasanya mewah. Ya, jadi dulu itu dosen kalau kuliah pakai laptop di kelas itu mewah. Tahun 90-an. Sekarang sudah menjadi barang biasa. Ya, di situ. Nah, nanti kita tidak tahu seperti apa dunia ini. Gitu. Nah, kenapa? Tadi saya katakan. Karena tadi adanya peradaban manusia yang selalu mengalami proses kemajuan dan perubahan. Nah, Islam memberikan kontribusi terhadap peradaban umat manusia. Nah, makanya kita akan mempelajari mengenai sejarah peradaban Islam, ya, yang mungkin nanti kita akan membahas beberapa kerajaan-kerajaan di situ. Saya ingin mungkin saya tidak menjelaskan secara detail mengenai data dan fakta, silahkan kalian baca, ya, itu kan mudah. Tapi saya akan nanti akan menjelaskan esensi penting. Ya, esensi penting dari tadi, ya, dari masa-masa itu, apa yang bisa kita lihat sebagai sebuah peradaban.
Nah itu ya saya kira secara garis besar sebagai satu pengantar ya mengenai materi perkuliahan kita ini ya. Nanti kita akan lihat ya beberapa peradaban-peradaban yang muncul. Saya katakan tadi di Asia nanti ya, terutama di daerah yang Asia Barat Daya atau yang disebut sekarang daerah Timur Tengah. Kemudian kita lihat nanti di beberapa wilayah lain. Ya, kecuali saya katakan tadi tidak di Indonesia, ya karena itu sudah dipelajari di dalam sejarah Islam Indonesia. Nah, sehingga nanti kalian akan mudah memahaminya semua ini. Ya, saya kira itu ada pertanyaan, silahkan. Ini sebagai pengantar awal dulu ya. Ada yang bertanya? Mengenai materi ya. Kalau teknis tadi sudah. Kita ini berapa SKS? 3 ya? Iya, Pak. 3 ya? Iya, Pak. Oke. Karena ini masih pertemuan pertama awal. Oh ya, nanti saya minta ke ketua angkatan atau penanggung jawab untuk selalu meng-approve ya di spot ya. Karena untuk kehadiran ya. Kalau ada tidak yang meng-approve nanti dianggap kami tidak hadir kuliah ya di situ. Ya, ini untuk termasuk kalian nanti dianggap tidak hadir. Tolong nanti masuk di spot ya untuk bisa meng-approve untuk kehadiran. Ya, karena itu oleh mahasiswa. Baik, sudah paham semua? Ya. Nah, ini masih pengantar awal ya, nanti akan saya ini. Oke. Kalau tidak ada, saya kira untuk pertemuan awal aja dulu ya. Ini sampai di sini, nanti kita lanjutkan. Nah, saya sekali lagi menunggu apakah minggu depan ada perubahan atau tidak. Ya, itu ada perubahan waktu kalau disatukan atau akan tetap, silahkan ya di situ. Baik, sampai di sini dulu ya. Salam sehat untuk semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat.